Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu lagi dalam kasih dan anugerah Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang hadir dengan kemuliaannya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir saat kita buka hati kita. Itu hati kita untuk datang, Dia masuk. Dan Dia akan menyertai dan memberkati kita. Biar pagi hari ini, mari datang sama Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, gemuruh dunia ini yang mungkin menakutkan kami, tapi kami mau tetap pegang iman kami kepada Engkau. Kami tetap percaya Tuhan yang pegang kendali. Saat ini Tuhan, kami harus ibadah di dalam rumah kami masing-masing. Tapi itu bukti cinta-Mu kepada setiap kami, bahwa sesungguhnya gereja itu adalah rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Dan saat ini hadirlah Tuhan, hadir di hati kami, hadir di rumah kami. Karena kami hidup karena percaya kepada-Mu. Sebab Tuhan kami itu Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mari datang sama Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Baik di rumah kami atau dimanapun kami saat ini berada, biar hati kami terus menyembah Engkau. Tidak ada yang menghalangi Tuhan. Ketakutankah, sakit penyakitkah, keletihankah, tidak ada Tuhan yang menghalangi kami. Biar kami terus sembah Engkau. Ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Berjanji setia, pengharapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami tidak akan mengecewakan, karena kami berharap kepada-Mu. Jangan pernah menyerah.
ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Yes. Mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Terima, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dan aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi, mari katakan, ku punya Tuhan yang besar. Engkau lebih besar dari tempat berjanji. Engkau lebih besar dari apapun yang ada di bumi. Dan Engkau yang berjanji, Engkau yang akan menggenapinya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari terima janji Tuhan. Engkau memberkati
iman kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang akan jagai hidup kami, yang akan memimpin langkah kami dimanapun kami berada. Biar kesakitan itu tidak akan menimpa kami. Sekalipun itu menimpa kami, kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Allah yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit. Allah yang hadir dengan kemuliaannya. Allah yang akan terus menyatakan kuasanya dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang terjadi atas bangsa kami. Kami tahu itu tidak di luar kendali-Mu. Semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan. Sebab itu buat iman kami tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami percaya, kami tetap mau percaya. Tuhan, kami pegang kendali. Bangsa ini milik kepunyaan-Mu Tuhan. Mari hibur setiap mereka yang berduka. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dan kuatkan setiap iman kami dengan apapun yang terjadi. Karena satu yang kami percaya, akhir kami adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang punya hidup kami. Engkau yang punya hidup kami. Sebab itu kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar dalam keadaan apapun Tuhan, kami tetap percaya Tuhan kami lebih besar dari semuanya. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami. Kami hanya serahkan kepadamu. Karena hari-hari ini kami tahu, kami perlu Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami perlu Tuhan. Dan kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalam keadaan apapun kita percaya Tuhan pegang kendali, amin. Karena Tuhan yang paling tahu hari esok kita yang penuh harapan. Amin, amin. Yuk. Boleh yang di rumah, tepuk tangannya, boleh gerakan badannya, bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, anak Allah, itu Yesus namanya. Anak Allah,
jadi berarti dia hidup. Itu janji-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang sudah mati buat kami. 40 cambukan kurang 1 itu untuk tebus dosa kami Tuhan. Mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, itu untuk menebus setiap dosa kami dan menanggung setiap penyakit kami. Sebab Engkau hidup Tuhan, kami punya masa depan. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Mari Tuhan kuatkan yang lemah. Biar anugerah Engkau itu cukup buat kami. Ingatkan kami Tuhan sudah mati di kayu salib itu untuk tebus dosa kami. Engkau mati di kayu salib. Engkau dicambuk 40 kurang 1 Tuhan. Yang untuk mengangkat setiap penyakit kami. Ini jadi iman kami Tuhan. Kami punya masa depan. Kami punya masa depan. Ada hari esok. Ada hari esok. Kau punya Tuhan. Kau punya Tuhan. Dan ada masa depan yang penuh dengan gemilang karena Tuhan. Jangan takut. Jangan gentar. Kita punya Tuhan. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti Pengorbananmu itu gak sia-sia Tuhan. sebab Dia hidup. Oh, Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti. sekali lagi dengan iman, dengan kekuatanmu katakan sebab Tuhan hidup. Yes, ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Ada kekuatan. Jesus, Jesus. Jangan gentar, jangan takut. Ada Tuhan. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami hidup karena percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun Pulihkan bangsa kami Tuhan. memulihkan hidup kami. Aku percaya
Kau turun tangan Kau turun tangan, memberkati. Kau turun Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah hari ini tetap Allah yang ajaib. Amin. Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Allah yang kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu kami datang dalam bait Allah dengan satu kerinduan. Kami ingin menghampiri Tuhan dalam pujian penyembahan. Memberikan hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Agar Tuhan membajak dan melawat menjadi tanah yang gembur. Yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Allah yang hidup, tajam, dan kuat itu. Hingga firman itu memagari hidup kami. Tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam rancangan-Mu yang sempurna. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Berkat Allah dicurahkan, mujizat Allah terjadi. Kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman Allah yang menjadi roti kehidupan yang akan mengenyangkan kami hingga rohani kami tidak kelaparan, tapi rohani kami tetap hidup di tengah-tengah keadaan yang sukar. Allah bersama dengan kami. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin semakin gelap, terang Allah tetap menuntun langkah kami hingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami boleh berjumpa dengan Bapa dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya hamba-Mu, dengan hikmat Allah, sehingga yang disampaikan bukan ide konsep manusia atau hasil dari sebuah pengamatan kepentingan golongan, tapi firman itu datang dari hati Allah, tertuang kepada hamba-Mu dan disampaikan kepada setiap umat-Mu yang akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau mengambil alih pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama Tuhan saja yang dibesarkan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Roh-roh yang bukan milik Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang sempurna menjadi panglima yang tertinggi, mengawal pemberitaan firman Tuhan pada sampai akhirnya. Dalam nama Yesus Tuhan, Raja Damai, Juru Selamat kami yang ajaib dan heran, Bapa yang kekal, kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita adalah hari kedua melakukan ibadah secara online. Dan kita percaya bahwa ibadah yang kita lakukan secara online ini tidak mengurangi makna daripada ibadah. Sebab Alkitab berkata dalam Timotius bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan bagi kita, baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca satu ayat di dalam Alkitab yang terambil di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tema kita pada hari ini adalah bahaya dari buta rohani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada dua jenis kebutaan. Yang pertama buta jasmani dan yang kedua adalah buta rohani. Mana yang paling ditakutkan oleh manusia? Buta jasmani
atau buta rohani. Orang kadang-kadang sadar kalau dia buta jasmani karena tidak melihat secara langsung. Sebab itu orang lebih takut mengalami kebutaan jasmani daripada mengalami kebutaan secara rohani. Padahal Alkitab jelas ya memberitahukan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kebutaan rohani itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kebutaan jasmani. Orang yang buta jasmaninya, matanya nggak bisa lihat, tapi mata rohaninya masih celik, maka orang itu masih punya kesempatan yang besar untuk mengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Matius 9 ayat 27, ketika Tuhan ada di satu daerah, maka ada 2 orang buta, kata Alkitab, yang mengikuti Tuhan. Dan saya tertarik bahwa mereka tidak berjumpa di jalan dengan Tuhan, tetapi mereka berjumpa di sebuah rumah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan sudah melewati jalan itu dan singgah di sebuah rumah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang 2 buta ini? Dan Alkitab berkata 2 orang buta ini mengikuti Tuhan. Sampai 2 orang ini yang buta jasmaninya berjumpa dengan Tuhan dan akhirnya mereka disembuhkan. Mereka dicelikan. Ini gambaran yang jelas bahwa orang yang buta jasmaninya tapi rohaninya celik masih dapat mengikuti Tuhan. Tentu kalau saya dan Bapak Ibu disuruh memilih, lebih milih yang mana? Kita mau menjadi orang yang celik jasmaninya dan celik rohaninya dibandingin dengan orang yang buta jasmaninya, celik rohaninya. Tentu saya dan Bapak Ibu akan memilih, saya nggak mau buta secara jasmani, saya juga nggak mau buta secara rohani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tantangan orang buta jasmani tentu ada. Sekalipun dia bisa mengikuti Tuhan, tapi jauh lebih besar tantangannya dibandingkan dengan Bapak Ibu yang memiliki mata yang tidak buta secara jasmani. Ini pelajaran ya, sekalipun mungkin peringatan bagi saya dan Bapak Ibu yang punya mata jasmani celik tetapi begitu amat sukar untuk mengikuti Tuhan. Nah, kalau orang-orang yang mata jasmaninya enggak buta, tapi mata rohaninya yang buta, kemungkinan besar orang itu akan mengalami yang namanya kegagalan untuk mengikut Tuhan. Dan jenis orang-orang yang seperti ini tidak sedikit Bapak Ibu ya. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, orang yang mengaku menjadi pengikut Tuhan, tetapi sebenarnya mata rohani mereka buta. Tidak dapat melihat keberadaan Tuhan. Tidak dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kadang-kadang masih suka ya tertarik dengan warna-warna yang gelap. Masih menyenggol hal-hal yang kita tahu ya itu bukan kebenaran. Tetapi kita melakukannya. Kenapa? Karena ada kebutaan rohani. Sekalipun jasmaninya nggak buta. Banyak tipe-tipe orang Kristen yang seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah muncul, mengapa mengalami kebutaan rohani? Alkitab jelas mengatakan karena iman mereka tidak dilengkapi oleh kebenaran. Alkitab berkata barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Dalam 2 Petrus pasal pertama ya kalau kita mundur itu dikatakan bahwa dalam ayat 9 barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Tidak memiliki apa? Kalau kita mundur ke belakang mulai dari ayat ke-5, kalau mereka tidak memiliki apa?
kebajikan. Dan Alkitab berkata justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Yang pertama, karena imannya nggak punya kebajikan. Kalau orang percaya nggak punya kebajikan dalam hidupnya, maka otomatis yang menguasai hidupnya adalah kejahatan. Jadi kalah bertempurnya. Di dalam hidup kita ini ada kebajikan, tapi juga ada yang namanya kejahatan yang datang dalam hidup kita. Kalau orang imannya enggak diisi dengan kebenaran, karena kebajikan itu adalah bagian daripada kebenaran yang harus berdiam dalam hidup orang yang percaya. Dan kalau enggak ditambahkan dalam hidup orang percaya, maka kebajikan itu akan meninggalkan orang itu dan dia akan diisi dengan berbagai macam jenis kejahatan demi kejahatan. Sehingga tidak heran banyak orang Kristen juga yang melakukan bentuk-bentuk kejahatan. Mulai dari yang biasa mungkin sampai yang luar biasa. Karena imannya tidak ditambahkan kebajikan di dalam kehidupannya. Harusnya kebajikan itu menguasai hidup orang yang percaya. Karena kebajikan itu salah satu kebenaran yang akan menerangi hati nurani orang yang percaya. Dan membuat mata rohaninya tidak menjadi buta. Dan Alkitab bukan berbicara tentang kebajikan saja, tetapi Alkitab berkata, ya, kalau orang percaya tidak memiliki pengetahuan, karena kebajikan tidak berhenti hanya di kebajikan. Alkitab berkata, ya, harus ditambahkan lagi selain kebajikan juga pengetahuan. Orang Kristen yang gak memiliki pemahaman Alkitab, hanya memiliki pengalaman, maka dia akan mudah disesatkan. Waktu disesatkan, maka sebenarnya orang itu dalam keadaan sedang menuju kebutaan rohani. Jadi kebanyakan memang orang-orang Pentakosta ini lebih banyak dasarnya pengalaman, ya, tanpa pemahaman. Nah, kita bersyukur ya di tempat ini nih, kalau komplit pengkhotbahnya, ya, bicara tentang hal histori, sejarah, bicara tentang hal praktis, bicara tentang doktrin, bicara tentang penginjilan. Jadi teologi yang terbangun sebenarnya kalau saya amati, jemaat kalau cermat, itu adalah teologi yang terbangun seperti sebuah bangunan yang utuh dari bawah sampai atas. Jadi kita tidak menekankan satu teologi yang namanya teologi kemakmuran, atau teologi penderitaan, atau teologi feminisme, ya, atau teologi kematian, ya, yang diusung oleh Pak Erastus Sabdono, ya, itu mengusung teologi kematian, bahwa kita ini sebenarnya udah mati, ya, apanya? Kedagingannya. Tidak, kita tidak menekankan salah satu teologi, tetapi kita, ya, mengangkat semua teologi yang mensupport, mendukung orang yang percaya untuk apa? Memiliki pemahaman. Karena lewat pemahaman itu kita tidak mudah disesatkan. Kalau orang saksi Yehova datang, ya, berbicara tentang ketuhanan Yesus, ya, kita udah mengerti, ya. Walaupun dia pasti bawa ayat-ayat yang mendukungnya, kita tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah disesatkan. Ya, pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang memberikan angin segar dan sangat segar bagi sebuah kebebasan, dan kita akan mengerti, kita akan paham bahwa ini sudah agak menyimpang. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan, kalau kita nggak punya pemahaman, maka Alkitab itu hanya sekedar pajangan, salib itu hanya sekedar pajangan yang di dalamnya kita nggak mengerti apa sih, ya, yang dibicarakan Alkitab itu, yang dimau oleh Alkitab yang tertulis itu apa sih buat kita? Kita nggak ngerti. Kenapa? Karena iman kita nggak tambahkan yang namanya pengetahuan, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam Roma 10 ayat 2 berkata bahwa banyak orang yang giat melakukannya buat Tuhan, tapi tanpa disertai
pengertian yang benar, ya mudah disesatkan. Kemudian apalagi iman kita harus ditambahkan juga dengan yang namanya penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri kita tidak akan menuai apa yang kita tabur. Saudara mau menuai apa yang kita tabur, itu harus ada penguasaan diri. Kalau enggak kita akan mudah terpancing, ya. Kita akan mudah terpancing dengan berbagai macam hal. Karena di dunia ini ya banyak yang menghampiri kita. Ya, ada yang menamakan ujian iman, ada yang menamakan godaan iman, ada yang menamakan lagi apa? Macam-macam ya, datang ke kita itu. Nah, kalau enggak menguasai diri, wah, tawaran datang silih berganti yang membuat kita goyah. Dan akhirnya kita mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk terlibat di dalamnya. Untuk kita mengerjakan hal yang gelap dalam kehidupan kita. Kita lepas kontrol, kita nggak menguasai diri. Ya, akhirnya apa yang kita tabur 5 tahun yang lalu menjadi sia-sia di kemudian hari. Tuhan Yesus waktu berkorban, dia menuai ya bahwa nama di atas segala nama, setiap mulut mengaku, setiap hati percaya. Itu dalam proses perjalanannya begitu panjang dan penguasaan diri yang luar biasa. Jadi orang percaya ya memang seyogyanya harus belajar menguasai diri apapun alasannya. Ya namanya penguasaan diri itu seperti rem yang ada di sebuah mobil. Rem itu harus pakem. Kalau nggak pakem dia akan nyelonong dan nabrak yang ada di depannya. Saya ini sendirian setiap hari. Waduh, itu godaannya ya. Yang saya bilang itu kita bisa kemana-mana ya. Tapi dalam kesendirian saya, Tuhan menuntun. Untuk apa? Mengingatkan tentang iman yang harus diisi dengan penguasaan diri. Waktu saudara sukses, saudara harus menguasai diri. Karena orang sukses itu pergumulannya lebih berat dari orang yang mungkin belum sukses. Saya sebagai cowok sukses, dompet tebal, tampang bagus segala macam, ya. Itu di depan saya ada 100 wanita menunggu saya. Tapi yang harus jadi istri saya satu. Itu nggak gampang untuk menentukan pilihan mana yang harus menjadi istri saya. Nggak gampang. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong datang menawarkan diri. Ya, waktu apa? Waktu kita sukses. Jadi sukses juga perlu disertai dengan penguasaan diri. Kalau enggak, wah kita seolah-olah berjalan di atas angin. Kita bisa buat semuanya, kita bisa lakukan semuanya. Akhirnya kita lupa bahwa ada taburan yang akan kita tuai dalam kemuliaan Tuhan. Bukan hanya penguasaan diri, Alkitab berkata harus memiliki ketekunan. Ya, sudah baca ayat tadi ya, sebelum ayat 9. Ketekunan membuat kita apa? Tidak mudah terhilang. Dua tekun, jadi orang yang tekun. Ya. Orang tidak menghargai ketekunan, tapi ingat, Allah menghargai sebuah ketekunan. Karena orang yang tekun itu sudah menghadapi berbagai macam pergumulan, sudah melewati berbagai macam percobaan, tapi dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tekun. Dan itu ditujukan kepada Ayub. Dalam Petrus, ya kalau salah itu dalam surat Petrus. Berbahagialah orang yang tekun. Kenapa? Karena dia didapati oleh Tuhan dalam keadaan yang benar. Dia tidak terhilang. Ada orang yang terhilang balik lagi, puji Tuhan, bersyukur, dia bertobat, dia minta ampun. Dia ketemu sama bapaknya seperti anak yang bungsu. Tetapi ada orang yang gak terhilang. Tapi kadang gak tekun, dia menjadi terhilang. Anak yang sulung itu. Ya, anak yang sulung itu kan jadi terbalik. Yang hilang itu anak tersulung. Anak yang bungsu yang terhilang, dia kembali kepada bapaknya. Jadi perlu ketekunan ya. Dari muda sudah cari Tuhan, jangan pernah berkata, kapan Tuhan memberkati saya? Kapan Tuhan menolong saya? Kapan mujizat dinyatakan? Jalan terus.
ada mujizat, ada pertolongan, ya, ada penyerah Tuhan atau tidak, katakan ekstrimnya begitu. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dia sudah mati. Dan Alkitab berkata, waktu dia menebus kita, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang panah, tapi dengan darahnya yang mahal dicurahkan bagi kita. Nyawanya menjadi taruhan agar kita tidak mengalami kematian yang kekal. Tekun adalah harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya, sebagai Tuhan sudah mengakhiri misinya untuk menyelamatkan kita di bukit Golgota. Sehingga kita tidak terhilang. Apapun yang kita hadapi, Tuhan ada di hati kita. Kemudian bukan hanya ketekunan. Alkitab berkata, tanpa kesalehan, harus ada kesalehan. Karena nggak ada kesalehan, orang percaya akan menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali. Saleh itu kita menghormati Allah, menghargai Allah. Sebagaimana Ayub jadi orang yang saleh. Walaupun dalam perjalanan dia bergumul dengan banyak pergumulan yang berat dalam hidupnya. Tapi pada akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan. Dia bisa menghargai apa yang sudah Tuhan buat. Karena kalau tanpa kesalehan kita menganggap bahwa perbuatan dosa itu adalah hal yang biasa. Anak-anak sekarang pacaran ya itu tingkatnya udah luar biasa ya. Memang satu sisi kita nggak boleh terintimidasi dengan dosa yang kita buat. Tetapi sisi lain Tuhan berkata kepada wanita yang kedapatan berzina, pergilah kamu tapi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berikan anugerah dan kesempatan, tapi juga Tuhan mendidik orang yang berdosa itu untuk meninggalkan dosanya dan menjadi orang yang berdosa yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Menjadi orang yang saleh, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir, ya, Alkitab berkata harus memiliki iman itu harus diisi dengan kasih. Kasih. Kalau nggak punya kasih, orang percaya mudah kecewa. Kenapa orang mudah kecewa? Karena nggak punya kasih. Tuhan berkorban bagi kita. Dia nggak pernah kecewa. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini. Supaya yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu saudara, waktu Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Semuanya itu harus ada dalam lingkaran kasih. 1 Korintus 13:13 berkata, biarlah ketiga hal ini tinggal di dalam hidup orang percaya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Karena waktu kita berjumpa dengan Bapa, iman gak dibutuhkan lagi, pengharapan gak dibutuhkan lagi, tapi kasih masih melekat dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu punya kasih dalam iman, mengiring Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah kecewa. Kadang-kadang kita mungkin bisa bertanya, Tuhan, kenapa saya harus ketemu dengan orang yang seperti ini? Kenapa saya harus punya atasan yang seperti ini? Kenapa saya harus mengalami kondisi bisnis seperti ini? Lalu kalau kita merenung ke belakang, Tuhan izinkan semua terjadi agar membentuk kasih kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat, menjadi pemenang. Sama seperti orang Israel dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, saya sering ngomong ini bahwa ada jalan yang singkat. 2 minggu mereka sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan buat mereka menjadi 40 tahun. Bukan maunya mereka. Tapi Tuhan sudah tahu kondisi mereka. Mereka dibentuk sedemikian rupa di padang gurun 40 tahun supaya apa? Supaya waktu mereka sampai di tanah perjanjian, mereka jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa asing yang ada. Cuma 40 tahun dibentuk, mereka gagal. Kasih mereka ya lenyap, mereka kecewa, mereka sungut-sungut. Tuhan, Kau bebaskan kami atau membuat kami mati di padang gurun. Kalau Kau membuat mati kami jangan di sini Tuhan.
buat waktu kami menghadapi makanan yang enak-enak di Mesir. Mereka mulai berpikir secara duniawi, padahal Tuhan mengasihi mereka. Mereka dibentuk sedemikian rupa 40 tahun supaya mental budak mereka hilang, lenyap. Dan mental pemenang itulah yang akan menyertai hidup mereka. Dan mereka akan mengalahkan musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Tapi mereka kecewa ya, mereka nggak siap. Mereka berpikir negatif tentang apa yang Tuhan kerjakan. Mereka tidak memiliki kasih, walaupun Tuhan membebaskan mereka dengan kasih. Sudah pernah bertanya, kenapa sampai 4 abad lebih? 430 tahun mereka dibebaskan. Kenapa? Pernahkah sudah tanya, kenapa Tuhan biarkan mereka begitu lama, 430 tahun? Pernah? Saya dapat jawabannya, saya merenung, Tuhan, kenapa mereka harus 430 tahun? Kenapa? Saya dapat jawab, Tuhan mau lihat kesadaran kerinduan mereka memerlukan Tuhan dalam hidup mereka, bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Jadi waktu mereka berteriak dalam kondisi yang mungkin batinnya mereka udah benar-benar nggak kuat menanggung penderitaan jasmaniah yang mereka alami di tanah perbudakan, baru mereka berseru-seru memanggil nama Tuhan. Disitulah tangan Tuhan bekerja. Jadi lama banget ya mereka baru sadar butuhkan Tuhan itu. Lama banget. 4 abad lebih mereka ingat Tuhan, memanggil nama Tuhan. Padahal mereka bisa diselamatkan sebelum 100 tahun. Mereka bisa diselamatkan sebelum 100 tahun. Mungkin sebelum 50 tahun. Kalau mereka berseru memanggil nama Tuhan. Berteriak memanggil nama Tuhan. Saya sangat percaya tangan Tuhan akan terulur bagi pergumulan mereka. Ditunggu oleh Tuhan dalam kesadaran kerinduan memerlukan Tuhan. Dengan harapan waktu dibentuk kasihnya di padang gurun, itu kan menjadi bejana yang lunak, ya, bejana yang gak berontak. Walaupun mungkin mereka dapati aku udah baik Tuhan di padang gurun, tapi kalau Tuhan dapati belum baik, maka bejana itu dihancurkan, dipecahkan lagi, dilempar lagi sama Tuhan. Sakit, gak enak, gak nyaman memang, tapi begitu bejana itu jadi, maka bejana hasil dari pembentukan sang penjunan yang ajaib itu, bejana itu menjadi berharga. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak sampai mengalami kebenaran rohani, maka jawabannya adalah kita harus mengisi iman kita dengan kebenaran tadi. Kebajikan, ketekunan, penguasaan diri, pengetahuan, dan kasih. Memang orang yang buta rohani gak tiba-tiba terjadi ya. Ada proses yang panjang tapi pasti. Orang melalui kebutaan rohani itu enggak blok, wih nih jadi buta rohani, enggak. Kebutaan rohani sifatnya rembesan ya, pelan-pelan gitu ya. Dia pelan-pelan, tapi ada proses yang panjang, itu terjadinya pasti. Dan kalau orang sudah mengalami kebutaan rohani, maka sulit untuk dipulihkan kalau dia gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena banyak orang cari Tuhan hanya sekedar melewati jam ibadah. 2 jam kelar, selesai. Padahal ibadah itu berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Apa akibatnya kalau kita mengalami kebutaan rohani? Banyak tidak bisa mengenal Allah. Waktu Yesus berjalan di atas air, ya, waktu itu Yesus habis mengadakan mujizat 5.000 orang yang lapar diberi makan dengan kenyang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mereka pergi lebih dulu, dan Yesus berdoa. Dan tengah malam Yesus datang kepada mereka jam 3 dini hari. Dan waktu Yesus berjalan di atas air, waktu murid-murid melihat, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir yang datang kepada mereka itu adalah hantu, bukan Tuhan. Orang yang buta rohaninya nggak bisa mengenal Tuhan dengan baik. Mungkin itu bisa terjadi bagi kita ya, orang-orang yang percaya pada akhir zaman ini. Waktu Tuhan datang menghampiri kita, kita berpikir itu bukan Tuhan, tetapi itu hantu. Kita nggak kenal Tuhan itu yang bagaimana suaranya. Tuhan itu
bagaimana kehendaknya. Tuhan itu bagaimana wujudnya. Tuhan itu bagaimana kasihnya. Kita nggak kenal karena kita buta secara rohani. Padahal mengenal Allah merupakan dasar daripada iman Kristen. Tanpa mengenal Allah, umat binasa. Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 3. Hosea pasal 6 ayat 6. Itu bicara tentang pengenalan akan Allah yang begitu penting. Oleh sebab itu firman Allah mengajak, mendorong umat Tuhan pada zaman Hosea untuk apa? Membangun pengenalan Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu kalau ke gereja, kalau doa itu jangan ngisi cuma jam ibadah 2 jam kelar. 2 jam itu harus digunakan dengan maksimal. Kita mau ketemu dengan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Bapa. Kita mau bersekutu tanpa menoleh ke kiri, ke kanan, depan, belakang dan mendengar apa-apa selain kita memandang Tuhan. Kemudian orang yang buta rohaninya tidak dapat berjaga-jaga dalam kebenaran. Karena Alkitab jelas, orang itu sudah dikuasai oleh kepicikan. Bahkan kepicikan menjadi senjata dalam hidupnya. Apa arti kepicikan? Picik itu artinya licin, banyak akalnya, pandai menipu, curang, dan culas. Manusia ketemu orang licik aja nggak tahan ya. Sudah tahan ketemu orang yang licik? Nggak tahan. Kita nggak bisa berteman lama dengan orang yang licik. Karena curang, pandai menipu, licin, culas, curang, jahat segala macam ngumpul di situ. Kita nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang begini. Apalagi Tuhan. Dan orang yang sudah dikuasai kelicikan menjadi senjata dalam hidupnya, pasti dijamin rohaninya nggak bakal celik. Pasti rohaninya akan mengalami kebutaan. Karena kelicikan itu lawan daripada kebenaran. Kebenaran tidak pernah menganjurkan orang yang percaya untuk menjadi orang yang licik. Cerdik dan tulus. Tulus dan cerdik. Sebab itu perlu berjaga-jaga. Karena setiap hari musuh selalu mencari kesempatan untuk menyerang. Melalui pikiran, keinginan, perasaan. Ini 3 hal yang diserang ya. Kalau pikiran udah lewat diserang keinginannya. Keinginan udah lewat diserang perasaannya. Kalau 3-3-nya lewat kita menjadi orang yang tidak buta rohaninya. Terakhir, orang yang buta rohaninya akan menjadi orang yang sangat mudah melupakan kebaikan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 9 tadi terakhir bahwa orang itu lupa bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Orang yang buta rohani lupa segudang kebaikan yang pernah dinikmati dalam hidupnya. Padahal kekuatan itu terjadi Bapak Ibu waktu kita ingat kebaikan Tuhan yang tiada batasnya. Waktu saya dan Bapak Ibu ingat kebaikan Tuhan, maka kelemahan itu tidak akan menguasai kita. Kesesatan tidak akan menguasai kita. Kita akan terus maju. Kenapa? Karena kita ingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kita mungkin berpikir nggak mungkin, tapi Tuhan membuat mungkin dinikmati oleh kita. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, maka ada pengharapan dalam kehidupan kita. Waktu kita ingat kebaikan Tuhan, ada damai dan sukacita. Karena kebaikan Tuhan itu sifatnya nggak semu. Kebaikan Tuhan itu nggak pura-pura. Kebaikan Tuhan itu nggak didasari karena kepentingan, tapi karena kasihnya kepada kita, kepada saudara, kepada Bapak Ibu dan saya sebagai umat pilihannya. Jadi waktu Tuhan mencurahkan kebaikan, itu bukan karena kepentingan sesaat. Kalau manusia baik, pasti ada kepentingannya. Dan itu memang begitu. Ya, nggak bisa dirubah. Ya, begitu. Pasti. Karena kita nggak bisa samakan dengan Allah. Saya menerima orang baik. Lalu saya katakan, saya simpulkan. Ada satu kalimat, karena apa? Kepentingan. Sama saya juga bisa begitu. Sama orang. Bisa begitu. Cuma dasarnya memang begitu. Tapi yang nggak boleh adalah kepentingan yang di dalamnya ada kejahatan. Itu nggak boleh. Tapi kalau Tuhan enggak, kalau dia melakukan baik nih, nolong saya, nolong Bapak Ibu,
memberkati kita. Karena dia mengasihi kita. Makanya ingat kebaikan Tuhan. Saudara menerima banyak hal dalam hidup saudara yang mungkin secara manusia melemahkan. Ingat saja kebaikan Tuhan. Pasti kita akan keluar dari perangkap kuasa kegelapan. Sebab itu pada hari terakhir ini memang akan datang masa yang sukar. Orang percaya perlu menjaga mata rohaninya tetap celik. Matius 13 ayat 16 berkata, berbahagialah matamu karena melihat. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Sorgawi, terima kasih buat benih ilahi yang kami dengar hari ini. Kami percaya setiap benih yang ditabur menjadi makanan yang menguatkan, menjadi air yang menyegarkan, menjadi pedang yang memisahkan, menjadi palu yang memperbaiki, menjadi api yang memurnikan, menjadi angin yang menyegarkan kami, sehingga kami benar-benar Tuhan dalam keadaan mata rohani kami celik untuk dapat mengenal Tuhan, untuk dapat setia kepada Tuhan, untuk dapat tetap percaya kepada Tuhan. Biar benih firman Allah ini menjadi bekal umat-Mu di akhir zaman ini yang lama-kelamaan Tuhan. Dunia di mana kami tinggal semakin sukar, semakin sulit, semakin penuh dengan pergumulan. Tapi kami percaya ketika rohani kami tetap terjaga, celik di hadapan-Mu, maka kami akan melihat rancangan Tuhan yang baik. Kami akan dapat lihat pengharapan yang sempurna. Kami akan mengalami damai, sukacita, dan kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Tuhan, cengkram terus tangan kami. Roh Kudus, terus tuntun langkah kami ke depan. Kami nggak tahu kami harus menjalani hidup ini sampai berapa lama ke depan. Tapi yang kami tahu setiap waktu yang kami lalui bersama dengan Tuhan itu akan menjadi berarti dan memberkati kami. Biar mata kami melihat, sehingga mata rohani kami melihat itu akan membuat kami tetap bahagia. Masa lalu yang suram kami kubur dan kami menyambut masa depan yang penuh dengan rancangan dan berkat-berkat Tuhan. Dari mimbar ini hamba berdoa bagi umat Tuhan yang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka yang mungkin hari ini terpapar dengan COVID-19. Tuhan, kami gak bisa menghampiri mereka. Yang bisa kami lakukan adalah kami berdoa agar kuasa Tuhan yang menghampiri mereka, melawat mereka, memulihkan mereka, menghibur mereka, memberi kemenangan. Bahwa di tengah pergumulan yang mereka hadapi, mereka tidak sendirian. Ada Allah yang mendampingi mereka. Jauh lebih dekat daripada baju yang mereka kenakan. Allah berdiam dalam hati mereka. Tuhan berkati keluarga-keluarga umat-Mu, khususnya jemaat Soleh Ali, dengan berkat damai, sukacita, dan kemenangan. Sehingga hari lepas hari mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mereka boleh menikmati pemeliharaan Allah yang sempurna. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pergumulan pengharapan mereka. Biar mereka mengangkat tangan, buka hati dan berkata, Tuhan, biar tangan-Mu yang campur tangan mendatangkan kebaikan. Terima kasih berobat kota, provinsi, bangsa, dan negara kami. Tuhan, mari kami tahu setiap peristiwa ada rencana Tuhan untuk membawa kami, kota di mana kami tinggal, provinsi di mana kami tinggal, negara di mana kami tinggal, untuk kami dekat kepada Tuhan, untuk kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya lewat semua peristiwa itu kami boleh diajar bahwa kebesaran Tuhan ada di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada hari ini dengan syukur, sebab Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melawat dan menjamah kami dengan kemuliaan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau terima berkat dari sorga. Kita angkat tangan, buka hati di depan Tuhan. Percaya yang memberkati kita bukan manusia, tapi Allah melalui alat yang dipakai dalam genggaman tangannya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah berkat yang sempurna dari Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan yang tidak pernah berubah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia datang kedua kali menjemput kita sebagai mempelai yang dewasa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menundukkan diri di hadapan-Mu dan berkata, amin. Tuhan berkati.